kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Inilah pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa. Saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Semoga rezeki kalian bertambah di samping rezeki yang ada. Kali ini seru banget guys, karena YouTuber atau TikToker Malaysia mengeluh kenapa mereka nggak boleh menggunakan bahasa Indonesia di channel mereka. Dan mereka harus menggunakan bahasa Melayu. Kalau nggak mau menggunakan bahasa Melayu, keluar dari negara Malaysia. Wah, seru banget kan? Yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng. Jangan nonton sendiri ya. Karena dia berkenaan dengan bahasa Indonesia dan seorang rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia lah begitu. Rakyat Malaysia yang dihujat karena menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya juga sebenarnya memiliki pengalaman yang... Terus di official pun dia ngeluh juga guys kan. Nggak boleh dia ngomong bahasa Indonesia di channel dia. sama. Bahkan saya diminta diusir daripada Malaysia untuk pindah ke negara Indonesia. Jadi saya jadi bingung. Kenapa ya? Kalau saya menggunakan bahasa Indonesia harus pindah negara begitu. Jadi orang-orang lain yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa-bahasa Asia yang lain, kenapa dipuja-puja begitu? Kenapa kalau menggunakan bahasa Indonesia bahkan disuruh pindah negara, guys? Jadi aneh sekali. Followers aku kan banyak orang Indonesia dekat TikTok. Jadi aku cakaplah bahasa Indonesia kan, sebab aku malas nak translate. Lepas tu datanglah si orang Malaysia ni, dia katalah, kenapa nak kena cakap bahasa Malaysia? Tak bangga ke dengan bahasa sendiri? Aku bukanlah tak bangga dengan bahasa sendiri. Masalahnya followers aku tu 70% daripada Indonesia, 30% je dari Malaysia. Jadi aku malas nak translate. Aku cakap je lah bahasa Indonesia. Lagipun aku boleh cakap sikit-sikit kan. Dah kalau followers aku dari Indonesia, aku ngomonglah bahasa Indonesia. Kalau followers aku dari Jepun, aku cakaplah bahasa Jepun. Aku cakap irashimasu, itadakimasu, Honda, Mitsubishi, hai. Kau aduh, tak faham betul lah aku kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut saya, kalau misalnya kita di dunia media sosial ya, kita boleh cakap bahasa apapun guys. Mau bahasa Indonesia, mau bahasa Jepang, tergantung YouTuber kita ya kan, dia ngertinya di bahasa mana ya kan. Yang nggak cocok itu menggunakan bahasa lain ya kan, yaitu di tempat ketika acara-acara resmi negara itu nggak cocok guys. Tapi kok di media itu terserah ya, nggak masalah. Nggak perlu dilarang dia mau ngomong bahasa apapun ya. Wabarakatuh. Saya mau membahas kenapa aku nggak diperbolehkan untuk ngomong bahasa Indonesia di channel saya. Kan namanya juga channel saya, channel Irfan. Itu I nak cakap bahasa Indonesia itu kan suka hati I. Lu mau Dia nggak boleh cakap Indonesia di channel dia guys. kontrol apa ke? Kau makcik bawang ke? Nah sekarang I kasih mic kat you. You cakap lah. You nak cakap kenapa I tak boleh cakap bahasa Indonesia, itu kan suka hati I. Kau tinggal kat pantai ke? Itu daerah kau kepo luas sangat ke? Itu gak ada dosanya saya mau ngomong bahasa apa. Itu kan terserah saya. Terus kenapa itu kemampuan saya ngomong bahasa Indonesia dipermasalahkan? Saya kuliah di Indonesia, saya mau ngomong dalam medok Indonesia kan itu wajar. Itu kan terserah masing-masing. Jadi saya nggak tahu kenapa itu malah diperbesarkan, dipermasalahkan kan. Anjir, siapa yang ngomong tentang saya? Tahun 1963 garis palang 67. Dalam akta ini kedudukan bahasa Melayu diangkat martabat dan darjatnya untuk menjadikan bahasa Melayu ini bahasa kebangsaan dan juga digunakan dalam semua urusan rasmi. Section 2 jelas menunjukkan bahawa bahasa Melayu perlu digunakan dalam semua urusan rasmi. Dan kita sedar di Malaysia pada hari ini bahasa Melayu masih lagi tidak digunakan dalam segala urusan rasmi. Kita bangga apabila mesyuarat dikendalikan dalam bahasa Inggeris. Ya, kita bangga apabila kita berbicara kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan paling teruk masyarakat Malaysia ya, minta maaf ya, saya tak nak berlapik, saya tak nak berkias. Kita yang paling teruk, kita bercakap, kita merancukan bahasa. Berlaku kerancuan bahasa yang ketara. Maksud rancu ialah campur aduk bahasa yang tidak seharusnya berlaku. Yang paling teruk, perkataan bahasa Inggeris ya, menerima imbuhan bahasa Melayu. Dari mana datangnya ilmu bahasa ini? Inilah
pendusta-pendusta bahasa. Inilah penderaka-penderaka bahasa yang kita telah lahirkan dalam sistem pendidikan kebangsaan kita selama 60 tahun kemerdekaan. Mana erti kemerdekaan? Ini satu bentuk penjajahan. Penjajahan dalam bentuk pemikiran yang akan merosakkan anak bangsa dan warisan negara. Masalah bahasa Melayu ini ialah masalah jati diri kita. Kita tidak berbincang bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa, satu alat, satu medium, satu wadah, satu wahana. Tapi kita berbicara bahasa Melayu ini sebagai satu alat jati diri anak bangsa. Kalau kita nak menyatukan bangsa, kita menggunakan bahasa sebagai alat perpaduan. Saya daripada sekolah kebangsaan, saya orang Felda. Saya fasih berbahasa Melayu kerana bahasa Melayu ialah bahasa kebangsaan saya. Di rumah saya menggunakan bahasa ibunda, bahasa Tamil. Di rumah saya menggunakan bahasa Tamil, anak-anak saya fasih berbahasa Melayu. Bagi saya ini paling penting. Kalau kita bangga kita boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik, kita sepatutnya malu dan hina kerana tak boleh bercakap bahasa Melayu dengan baik. Tak maaf. Kita yang bangga anak saya boleh bercakap bahasa Inggeris dengan baik. Bangga, ya. Bolehkah bercakap bahasa Melayu dengan baik? Jika tidak, sepatutnya buang negara bagi saya, minta maaf. So bahasa Melayu bahasa kebangsaan. Orang Malaysia sepatutnya boleh bertutur bahasa Melayu dengan baik. Kalau tak boleh bertutur, sepatutnya kalau saya yang ada kuasa, saya bagi tempoh 6 bulan. Cuba fasih berbahasa Melayu. Tak boleh, buang negara. Mudah. Kita nak orang yang ada jati diri kebangsaan supaya negara ini dibangunkannya. Kita bangunkan negara ini dengan asas kebangsaan. Sekarang kita lagi ada di University Malaya sama siapa? Sama Haikal. Jurusan apa? Science with Education, tapi major dia biologi. Biologi. Oke, udah berapa tahun kuliah di sini? Baru setahun. Kok logatnya kayak bukan orang Malaysia? Bukan orang Malaysia? Sebab saya dari Sabah, so basically ada semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak Borneo. Berarti sebenarnya kamu bisa logat Indonesia dong? Iya, sebab di sini logat Sabah itu selalu dikelirukan dengan logat Indonesia. Oke. Faktor apa yang bikin kamu dikira orang Indonesia? Faktor yang pertama ya bahasa, bahasa, logat percakapan. Ya, itu bukan kayak orang Malaysia sih. Dia bilang ya nggak tahu. Lo kok tanya saya? Wah, ini problema guys ya, karena bahasa Melayu di Sabah itu mirip banget sama Indonesia. Sampai disalahartikan guys, malah dianggap orang Sabah itu malah orang Indonesia ya kan. Waduh, kasus ya. Yuk kita lihat reaksi anak muda Malaysia kalau misalkan aku panggil Maci. Let's go. Akak, Batu Gajah tuh jauh tak? Jauh. Oh iya, makasih ya Maci. Kantin. Sini. Oh ya, yaudah. Makasih ya Makci. Excuse me, sorry, where is the toilet? Oke. Terima kasih Makci. Iya. Makci, thank you. Ada yang baru nih, Malaysia klaim bahasa Indonesia. Bahwa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Dari jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Jadi pada tahun 2022 di pidatonya, Profesor Malaysia Awang Sarian ini mengatakan bahwa penutur bahasa Melayu di dunia ini kurang lebih sebanyak 300 juta, padahal tidak demikian. Nah, jadi faktanya Profesor ini menggabungkan orang yang menggunakan bahasa Indonesia dengan orang yang menggunakan bahasa Melayu sebagai orang penutur bahasa Melayu. Faktanya, orang yang menggunakan bahasa Melayu hanya 30 juta, sedangkan orang yang menggunakan bahasa Indonesia sebanyak 260 juta. Tetapi profesor ini menggabungkan semuanya menjadi 290 juta atau sekitar 300 jutaan. Nah, dengan demikian berarti bahasa Indonesia telah diklaim menjadi bagian dari bahasa Melayu Malaysia. Nah, bagaimana menurut kalian? Begitulah keluhan para YouTuber, TikToker Malaysia yang dikecam oleh beberapa follower dia nggak boleh ngomong Indonesia. Padahal mereka tuh subscribernya kebanyakan dari Indonesia guys. Jadi mereka mengeluh guys. Kalau ngomong di sosial media nggak masalah guys. Mau bahasa apapun yang nggak boleh ngomong di rapat-rapat resmi negara itu yang nggak boleh guys ya. Tapi mau gimana lagi guys. Karena memang bahasa Indonesia itu sedang viral ya. Makanya banyak dipergunakan. Termasuk di Malaysia guys. Apalagi sekarang udah resmi masuk UNESCO kan. Kalau udah viral itu pasti menimbulkan banyak tanggapan-tanggapan yang positif maupun negatif guys. Dan itu hal yang biasa guys ya. Kalau menurut saya ini hanya cuman fenomena viral doang guys ya. Nanti dia bakal seperti semula lagi. Yang satu lagi saya, kenapa orang Malaysia itu banyak yang nggak bisa bahasa Melayu. Saya teringat 10 tahun lalu. Jadi saat itu orang-orang Malaysia, artis-artis Malaysia itu berbangga-bangga diri kalau mereka itu jago bahasa Inggris. Dan itu sampai terpengaruh juga di Indonesia. Dan orang Indonesia pun pingin juga berlomba-lomba menguasai bahasa Inggris. Itu 10 tahun lalu.
Sehingga saat itu guys, ada juga beberapa orang yang sampai malu menggunakan bahasa ibu karena merasa bodoh ya kan. Kalau di Malaysia itu udah tingkat tinggi guys ya. Dan nggak menyangka kalau di Malaysia itu terus berlangsung seperti itu sampai sekarang. Mereka tuh malu menggunakan bahasa ibunya. Mereka lebih memilih menggunakan bahasa Inggris ya kan. Nah, fenomena di sini guys, ketika bahasa Indonesia viral, mereka kaget guys. Wah, kok bisa kayak gini ya kan. Dan mereka berlomba-lomba untuk melestarikan lagi bahasa Melayu menjadi bahasa ibu. Jangan sampai mereka itu terlena dengan bahasa Inggris atau bahasa Indonesia sehingga mereka lupa bahasa Melayu guys. Sekarang ini yang ingin dikembalikan oleh Malaysia guys. Nah, bagaimana menurut pendapat kamu? Silahkan berikan tanggapan, sanggahan, opini, dan kritik di kolom komentar. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu baru. Saya cukupkan sampai sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.